sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, banyak di antara saudara kita yang berziarah ke kuburan kerabatnya ketika akan masuk bulan Ramadan. Nah, inilah sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika berziarah kubur. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu kama nasu alaihi ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara 'alal qabri. Disunnahkan sebagaimana nasnya Imam Syafi'i, bagi orang yang berziarah ini membacakan ma tayassara minal Qur'an, sebagian dari Al-Qur'an, ayat atau surat Al-Qur'an ketika berada di kuburan. Jadi ketika berada di kuburan kita disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, 5 waroda, karena terdapat hadis annaman zara qabra walidahi au ahadihima faqara indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adati dzalika ayatan au harfan. Sesungguhnya orang yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia membacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim ketika berada di kuburan tersebut, maka orang yang diziarahi akan diampuni dosa-dosanya, dosa sebanyak ayat atau huruf yang dibaca. Jadi orang yang diziarahi itu akan diampuni dosa-dosanya sebanyak ayat atau huruf yang dibaca oleh orang yang berziarah. Wa anil imami Ahmad bin Hambalin annahu qala, dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwizataini. Ketika kalian memasuki kuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dan surat Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Wa ja'alu sawaba dzalika li ahlil maqabiri. Kemudian jadikanlah pahala bacaan surat-surat tersebut ke ahli kubur, kepada penghuni kubur. Fa innahu yasilu ilahim, karena pahala itu sampai kepada ahli kubur. Fal ikhtaru ayakula al-qari'u ba'da firaghihi, pilihan terbaik atau dianjurkan bagi orang yang berziarah dan membaca ayat surat tersebut, setelah membaca surat itu dianjurkan membaca doa ini, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Setelah membaca surat-surat itu kemudian berdoa, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Ya Allah, sampaikanlah pahala surat-surat yang telah aku baca kepada fulan. Jadi berdoa supaya pahala bacaan-bacaan yang telah dibaca itu disampaikan kepada mayit yang diziarahi. Itu dianjurkan. Kemudian fayada'u walahu mustaqbilan lil qiblati. Setelah membacakan surat-surat Al-Qur'an, disunnahkan untuk mendoakan mayit. Mendoakan dengan menghadap kiblat. Setelah membacakan Al-Qur'an kemudian disunnahkan untuk mendoakan mayit. Mendoakannya dengan menghadap kiblat. Wassalamun lizairin ala ahlil makbarati. Juga disunahkan bagi peziarah itu mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibinnya, wayundabu salamun lizairin ala ahlil makbarati. Disunahkan bagi orang yang berziarah mengucapkan salam kepada penduduk atau ahli kuburan. Ayat 5 ruya an Abi Hurairah, karena hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Abu Razin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna tariqi ala mauta fahal li kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya perjalananku melewati beberapa kuburan. Apakah ada ucapan yang saya baca ketika saya melewati kuburan-kuburan tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, kul, ucapkanlah bacaan ini. Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi ini dibaca ya, salam ini dibaca ketika kita melewati kuburan. Artinya, assalamualaikum wahai penduduk kubur, bagi orang-orang yang Islam dan orang yang beriman,
kalian adalah pendahulu kami dan kami akan menyusul kalian. Insya Allah suatu saat nanti kami akan bertemu dengan kalian. Qala Abu Razin bertanya lagi, hal yasmauna, apakah mereka itu bisa mendengarkan? Apakah ahli kubur itu bisa mendengarkan? Qala, Rasulullah menjawab, yasmauna wala yastati'una ayyujibu, bahwa ahli kubur itu mendengarkan tapi tidak mampu untuk menjawabnya. Jawaban yasmahul hayyu. Wa qala, Rasulullah kemudian melanjutkan, ya Barazin, ala tardo anturadda alaika bi'adatihim al malaikatu. Apakah kamu tidak ingin salammu itu dijawab oleh malaikat sebanyak orang yang berada di kuburan? Jadi ketika kita salam kepada penduduk kuburan, salam kita ini dijawab oleh malaikat. Malaikat ini sebanyak orang-orang yang dikuburkan di kuburan itu. Wassalamun lizairin ala ahlil makbarati umuman summa khususan. Nah, disunahkan salam kepada ahli kubur tersebut, salamnya 2 kali. Pertama salam secara umum, kemudian salam secara khusus. Artinya begini, ketika kita memasuki area kuburan disunahkan salam, kemudian setelah masuk dan kita berada di depan kuburan yang kita ziarahi, kita salam lagi. Fayaqulu assalamualaikum dara qaumi mu'minin inda awalil makbarati. Maka orang yang berziarah itu mengucapkan assalamualaikum dara qaumi mu'minin ketika pertama kali memasuki area kuburan. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Assalamualaikum wahai orang-orang yang beriman yang penduduk kuburan ini. Itu pertama memasuki area kuburan sunnah membaca itu. Wa yaqulu inda qabri abihi masalan assalamu alayka ya walidi. Kemudian ketika sudah memasuki kuburan dan berada di depan kuburan orang yang kita tuju, misalkan kuburan ayahnya, maka mengucapkan assalamu alayka ya walidi. Assalamu alayka wahai ayahku. Ini jika yang diziarahi adalah ayahnya. Jadi intinya disunahkan salamnya itu 2 kali. Yang pertama ketika kita memasuki area kuburan, kita salam secara umum untuk semua orang mukmin yang dikubur di situ. Kemudian setelah masuk kita salam lagi, kita salam secara khusus kepada ahli kubur yang kita ziarahi. Fa'in aradal iktisara ala ahadima atah bisaniyati. Jika menginginkan salamnya hanya 1 kali saja, maka dianjurkan salam yang kedua tadi, salam yang khusus untuk orang yang kita ziarahi. Li'annahu akhassu bimaksutihi, karena orang yang kita ziarahi itu orang yang tertentu yang kita tuju. Wa dzalika li khabari muslimin, salam kepada penduduk kuburan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kuburan beliau mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai orang-orang mukmin yang penduduk kuburan ini, sesungguhnya kami insyaallah suatu saat nanti akan menyusul kalian. Nah, inilah sunnah-sunnah saat ziarah kubur yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, juga di dalam kitab hasyiahnya yaitu kitab I'anatul Talibin. Intinya tadi sunnah-sunnah saat ziarah kubur, ketika kita akan masuk kuburan kita sunnah salam dulu secara umum kepada semua penduduk kubur. Kemudian ketika kita masuk kuburan, berada di depan kuburan yang kita tuju, kita salam lagi secara khusus. Saat ziarah kita disunahkan untuk membaca ma tayassara minal Qur'an, sebagian dari Al-Quran, bisa baca Yasin atau Al-Falaq, An-Nas, Fatihah dan lain-lain. Setelah itu kita berdoa, mendoakan orang yang kita ziarahi dengan menghadap kiblat dan menghadiahkan bacaan surat-surat yang telah kita baca, Al-Quran yang telah kita baca, kita hadiahkan. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang telah saya baca kepada fulan. Nah, itulah sunnah-sunnah saat berziarah kubur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di follow Hamim Mustafa ZB ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.